Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mengerjakan UTS perangkat lunak. Di sini nama saya Muhammad Arya Dinata dengan NIM 2024 08 10 14. Di sini saya sendiri menjelaskannya. Tapi eh, tugas ini UTS ini saya dibantu teman kita 4 orang. Oke, lanjut aja ke nomor satu. Jelaskan perbedaan metode waterfall, sistem prototype, terus agile development dari sisi tahapan, kapan dipakai, dan fleksibilitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan waterfall itu apa sih, ya kan? Nah, waterfall itu mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Metode ini cocok kalau dibutuhkan, sudah jelas dari awal dan bersifat formal seperti sistem pengajian. Nah, terus tahapannya di sini tadi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan kapan sih dipakainya? Saat kebutuhan sudah jelas dari awal. Kedua, cocok untuk sistem formal dan terstruktur seperti penggajian. Ketiga, tim ingin dokumentasi lengkap sebelum coding. Dan fleksibilitasnya yaitu rendah. Kenapa rendah? Karena perubahan di tengah jalan sulit dilakukan. Oke. Kedua, fokus pada dokumentasi lengkap dan alur kinerja linear dari awal hingga akhir. Ketiga, kelebihannya yaitu hasil akhir stabil dan terkomendatasi dengan baik. Kekurangannya yaitu jika ada kesalahan di tahap awal, dampak besar pada tahap akhir. Nah, jadi tuh waterfall itu kenapa dibilang rendah fleksibilitasnya? Karena itu kalau udah di awalnya udah salah, berarti akhirnya udah pasti bakal hancur lah, jelek lah, susah, dan susah juga buat memperbaikinya itu loh. Jadi lebih baik ini tuh cukup nggak bisa untuk proyek besar gitu loh, jadi susah sih menurut saya. Oke, lanjut yaitu sistem prototype dengan tahapan identifikasi kebutuhan awal, terus habis itu kita buat prototipe cepat, terus ujian dan revisi dan implementasi dah final. Kapan bisa dipakainya? Saat user belum bisa mendefinisikan kebutuhan secara detail, cocok untuk sistem dengan banyak interaksi, yaitu seperti ingin kita deh, kan kita kan payroll, itu kan ada admin, HRD, dan karyawan. Fleksibilitasnya itu sedang lah. Nah, tadi waterfall itu cukup rendah. Fleksibilitasnya ya kalau prototipe itu sedang. Kenapa? Di situ perubahannya bisa dilakukan selama selama proses prototipe itu berlangsung. Jadi walaupun di awalnya udah salah, nah, kita masih bisa proses lah di awal itu. Terus pengguna bisa memberi masukan sebelum sistem final itu. Oke. Terus kekurangannya yaitu apa ya? Butuh waktu tambahan untuk membuat prototipe dan bisa menimbulkan perubahan terus-menerus jika umpan balik pengguna terlalu sering. Nah, jadi kekurangannya itu kalau misalkan ada yang salah, pasti kita revisi terus itu ya, bakal pasti ah itu agile development. Di sini tahapannya itu kita planning dulu nih. Planning, sprint, development, terus review, dan next sprint lagi. Nah, kapan dipakainya? Yaitu saat kebutuhan sering berubah dan butuh respon cepat. Kedua, cocok untuk proyek dinamis atau produk digital startup. Fleksibilitasnya itu tinggi, bisa menyesuaikan setiap sprint. Lalu kolaborasi dan komunikasi intens antar tim. Nah, untuk kekurangannya yaitu butuh kolaborasi dan komunikasi intens antar tim. Nah, itu yang tadi saya bilang. Terus serta bisa eh sulit dikelola jika tim tidak disiplin atau dokumentasinya kurang. Nah, itu sih menurut saya agile development gitu. Oke, lanjut nomor 2. eh, Sesuai dengan studi kasus yang dipilih, metode apa yang digunakan untuk kelompok kami, kita menggunakan yaitu metode prototype, dan jelaskan pertimbangannya kenapa pilih
prototype itu dengan kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami ini memilih prototype itu. Karena dalam proyek ini kami memilih sistem prototype karena sistem gaji karyawan melibatkan banyak peran seperti admin, HRD, terus karyawan, ya kan? Yang perlu melihat tampilan sistem terlebih dahulu. Terus yang kedua, prototipe kami tuh dibuat di Figma untuk mempermudah revisi sebelum masuk ke tahap coding di Laravel, ya kan? Dengan metode ini kesalahan bisa diminimalisasikan dan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, itu guys. Jadi alasan pemilihan kita yaitu melihat tampilan sistem terlebih dahulu agar kebutuhan lebih jelas. Terus tadi yang saya bilang prototipe dibuat Figma, terus sebelum coding di Laravel, terus menggunakan revisi umpan balik, terus mengurangi resiko kesalahan, cocok untuk proyek dengan fitur interaksi seperti input data karyawan, perhitungan gaji dan slip gaji digital. Nah, kelebihannya yaitu dengan kita membuat project prototype ini mempercepat validasi kebutuhan sistem, hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna, terus menghemat waktu revisi dan setelah implementasi. Oke, nomor tiga, sesuai dengan studi kasus yang dipilih, hasil user story apa yang dapat kan kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya. Oke. Oke, untuk story user story-nya yaitu admin atau staf keuangan, saya ingin mengelola data karyawan dan komponen gaji agar proses penggajian lebih cepat dan akurat, yaitu eh, terus yang kedua ada HRD. Saya ingin memverifikasikan data karyawan dan laporan gaji agar tidak kesalahan dalam pembayaran. Terus ketiga ada karyawan. Nah, kalau karyawan itu saya ingin melihat slip gaji dan riwayat pembayaran agar transaksi dan mudah diakses. Terus fitur dan fungsi produk. Nah, di sini login dan hak akses, autentikasi aman berdasarkan PAN. Nah, habis itu manajemen data karyawan, terus ada crowd data karyawan, tambahan, terus ubah, hapus, lihat status atau aktif dan non aktif. Terus ada ketiga pengolahan data gaji, yaitu hitung otomatis gaji pokok, tunjangan, potongan dan lembur, ya kan. Terus ada keempat yaitu slip gaji digital. Yang pertama kita tuh menghasilkan slip gaji otomatis dalam bentuk PDF atau Excel, ya kan, yang bisa kita biasa tuh kita pasti bikin tentang akuntansi tuh kayak pasti di Excel kan, makanya kita pakai Excel. Terus empat kedua yaitu karyawan dapat mengunduh slip gaji berdasarkan periode tertentu. Terus kelima, laporan penggajian admin dan HRD dapat menampilkan, mencetak dan ekspor laporan bulan atau per tahunnya gaji karyawan itu tersebut. Terus notifikasi gaji baru, sistem pemberian notifikasi ke karyawan saat slip gaji tersedia. Jadi tuh pasti kan kalau misalkan karyawan udah ada gaji, misalkan mau turun nih, ya kan pasti pasti dibayar dulu kan sama ininya HRD-nya. Terus sama HRD sama admin kan. Habis itu keempat ada sesuai dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil use case, diagram dan activity diagramnya, jelaskan prosesnya. Oke. Di sini kita ada namanya use case diagram. Yang pertama di sini ada HRD. HRD itu memverifikasi data karyawan. Nah, HRD itu pasti memegang data-data karyawan, ya kan? Nah, terus habis itu dia melihat laporan SDM. Nah, pasti HRD juga melihat kinerjanya gimana sih, dia feedbacknya kerjanya gimana untuk uh, gaj- uh, kerjanya gini loh maksudnya. Terus dia bisa kayak menentukan deh itu berapa
kinerjanya dia gimana gitu. Untuk karyawan itu kita ada tadi yang saya bilang unduh slip gaji PDF atau Excel. Nah, dia bisa melihat nih ya kan gajinya, terus melihat slip gaji yang kedua. Nah, di sini ada include. Nah, include-nya dia bisa login ke sistem. Itu aja. Untuk ketiga, di sini ada namanya admin keuangan. Admin keuangan yaitu kita membuat membuat slip gaji yang gaji itu pasti kan nggak mungkin dong dari mana gitu dari karyawan kan nggak mungkin. Jadi kita ada namanya admin keuangan. Di situ kita membuat slip gaji. Nah, kan dia yang membuat gaji lah istilah katanya gitu. Nah, kedua melihat laporan penggajian. Penggajian. Nah, dia tuh melihat dulu kayak sebelum-sebelumnya gitu atau dia tuh kayak melihat laporan gaji. Terus login ke sistem dia bisa. Terus kedua mengelola data karyawan, dia melihat juga mengolah, terus mengolah data gaji. Nah, dia tuh yang mengolah semua data gaji dengan kayak per bulan, per tahun, atau tadi slip gaji gitu-gitu. Nah, itu admin keuangan. Nah, terus di sini penjelasannya yaitu admin keuangan bertanggung jawab mengelola seluruh proses penggajian, melakukan ke sistem, penambahan dan mempengaruhi data karyawan, menginput komponen gaji, gaji pokok, tunjangan, potongan lembur. Nah, itu total gaji serta membuat slip gaji digital. Admin juga dapat menampilkan dan mencetak laporan penggajian bulanan maupun tahunan tuh. Jadi admin tuh bertanggung jawab lah untuk seluruh proses penggajian ini. Dari semuanya tadi dari gaji tunjangan, potongan, lembur gitu sampai gaji pokok ya kan itu admin yang bertanggung jawab. Di sini terus HRD. HRD itu memverifikasi data karyawan dan data penggajian yang telah diinput oleh admin sebelumnya guys. Slip gaji diterbitkan. Selain itu HRD dapat melihat laporan penggajian untuk memastikan keakuratan data dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Jadi itu HRD itu kayak memverifikasi dulu nih data karyawan dan data penggajiannya udah bener belum gitu loh sebelum diterbitkan. Terus ARD juga melihat bisa lihat nih laporannya gimana sih kinerjanya gitu, feedbacknya gimana gitu gini. Nah, udah baru kita kasih ke perusahaan tersebut. Dan ketiga itu karyawan, itu melakukan login ke sistem untuk mengakses slip gaji secara digital. Jadi tuh karyawan tuh bisa melihat slip gajinya itu secara digital. Karyawan dapat melihat rincian gaji tiap periode, penggunaan slip, format PDF, serta memantau riwayat pembayaran sebagai bukti transparansi dan efisiensi proses penggajian. Dan terus abis itu kita ada namanya activity diagram. Di sini admin melakukan login valid. Ya, kalau misalnya kita pilih ya, di sini kita turun ke sistem menampilkan menu utama, turun lagi admin, memilih menu data karyawan, uh, terus admin memastikan semua data karyawan lengkap, admin membuka menu pengajian, admin memasukkan data gaji, gaji pokok. Nah, itu sistem penghitung total gaji secara otomatis, admin menyiapkan data gaji, terus sistem menghasilkan slip gaji, karyawan login ke sistem, karyawan melihat slip gaji, sistem menampilkan slip gaji. Nah, ketiga itu sistem menampilkan pesan error. Nah, di situ uh, admin itu mengolah data karyawan, memproses gaji, membebaskan absen, dan tunjangan. Lalu sistem menghasilkan slip gaji otomatis. Karyawan kemudian dapat melihat atau mengunduh slip gaji tersebut. Semua data tersimpan untuk laporan dan audit. Oke. Nah, penjelasan activity diagram yaitu sistem gaji menggambarkan alur mulai dari admin melakukan login sistem untuk mengolah data karyawan, setelah login admin dapat menambah atau memperbarui karyawan yang cukup identitas, terus jabatan dan status kepegawaian, kemudian menyiapkan data tersebut, database. Nah, itu sih yang tadi saya bilang sebelumnya kan. Itu admin mengelola data karyawan, memproses gaji, terus menghasilkan slip gaji otomatis, terus karyawan kemudian melihat atau mengunduh slip gaji tersebut. Jadi sih penjelasan dari activity diagram. Terus penyimpulan sistem gaji karyawan ini dikembangkan dengan metode sistem prototype ya kan karena mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan cepat. Terus di sini dengan prototype dan umpan balik sistem jadi lebih akurat, efisiensi dan sesuai harapan. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.